Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan dalam podcast Medan untuk semua. Tentunya bersama saya host Anggita Siregar. Sobat Medan, gelar Melayu Serumpun dengan tema Merajut Asa Menjadi Saudara. Nah, tentunya acara yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia ini sebagai Karisma Event Nusantara 2025. Tentunya dengan tujuan untuk mempromosikan pariwisata di Kota Medan serta menjadi wadah silaturahmi antar daerah Melayu Serumpun baik di dalam Kota Medan, provinsi maupun negara tetangga serumpun. Nah, tentunya seperti apa keseruan dalam acara gelar Melayu Serumpun di tahun 2025 ini? Telah hadir bersama kita dua narasumber. Yang pertama ada Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Bapak M. Odi Anggia Batubara SSTPMM. Halo. Iya, selamat siang Bapak. Selamat siang. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan yang kedua, narasumber kita dari budayawan, yaitu Dato Afid. Selamat siang Dato. Selamat siang, Assalamualaikum. Ahoy. Ahoy. Iya, gimana kabarnya Dato? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, mungkin untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, mungkin masyarakat Kota Medan penasaran nih Pak, sebenarnya bagaimana sih sejarah terbentuknya acara gelar Melayu Serumpun? Gelar Melayu Serumpun ini sudah yang ke-8 ya. Jadi ini memang sudah tahun yang ke-8 yang mana gelar Melayu Serumpun ini dilaksanakan tetap di Istana Maimun yang diusulkan sebagai inovasi dari pemerintah Kota Medan pada saat itu. Sehingga acara ini tetap menjadi salah satu acara primadona untuk kita laksanakan di Kota Medan. Iya, ini kapan nih Pak rencana acaranya dilaksanakan? Rencananya nanti kita mulai tanggal 21 Mei, yaitu selama 4 hari. Kita ada 4 acara yang berbeda-beda dan terutama acara ini juga biasanya setiap tahun tuh berbeda acaranya. Jadi tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya dan menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Wah, menarik sekali. Nanti kita akan bertanya nih apa perbedaannya. Nah, untuk tujuan dari acara gelar Melayu Serumpun ini dan untuk siapa saja nih Pak masyarakat Kota Medan yang bisa hadir? Apakah ada kriteria tertentu untuk bisa hadir? Yang hadir ini kebanyakan ini memang tamu dari luar kota juga ada, dari luar negeri juga ada. Kita ada hadir dari Malaysia, terdiri dari 9 kawasan dari Malaysia, ada dari Thailand, ada dari India, dan ini juga kita lagi menunggu dari Singapura ya. Kemungkinan juga bisa hadir, tapi ini belum, masih kita menunggu. Dan ada beberapa kabupaten kota baik dari Jawa, dari Kalimantan, dari Aceh, dari Sumatera ya. Pekanbaru ini hadir untuk mengisi acara di gelar Melayu Serumpun ataupun Gemes kita namakan. Iya, Gemes. Iya. Baik, luar biasa sekali ya untuk pesertanya Pak. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjut dulu untuk Dato ya. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana acara gelar Melayu Serumpun. Nah, ini kalau dari sisi budayawan nih Dato ya. Mungkin bagaimana sudut pandang dari sisi budayawan terhadap acara gelar Melayu Serumpun ini? Iya, baik. Terima kasih. Gelar Melayu Serumpun yang dilaksanakan setiap tahunnya, ini sangat baik sekali ya, untuk melestarikan seni budaya Melayu itu sebagai sebuah unsur penting kekuatan keberagaman budaya nasional. Kemudian juga ini dapat menjadi wadah silaturahmi antar daerah Melayu seperti disampaikan Pak Kadis, itu ada dari Malaysia, kemudian ada dari negara-negara tetangga. Ini bisa menjadi sarana untuk silaturahmi, termasuk juga dengan kontingen-kontingen yang ada di provinsi, kabupaten kota yang ada di Indonesia ya. Dan bagi kami budayawan melihat dari sudut pandang kegiatan itu juga sangat bagus untuk memperteguh marwah dan jati diri suku Melayu, terutama yang ada di Tanah Deli, juga seni budaya adat istiadat yang ditampilkan dalam gelar Melayu Serumpun itu sangat baik sekali. Itu barangkali. Iya, luar biasa sekali ya. Jadi bukan hanya menampilkan budaya, tapi juga untuk merajut silaturahmi antar negara. Baik, untuk yang kedua ini, Bato ya, bagaimana sih pandangan dari sisi budayawan terhadap kelestarian budaya, khususnya Melayu di Kota Medan? Oke, baik.
Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Medan yang sampai detik ini masih tetap konsisten menjaga pelestarian budaya apa saja, bukan hanya Melayu seperti Deli dan juga budaya-budaya etnis yang juga hadir di Kota Medan. Jadi kelestarian budaya Melayu saat ini di Kota Medan itu sangat baik sekali kita melihatnya. Kenapa? Terlebih dengan adanya event yang selalu digelar di Kota Medan. Salah satunya gelar Melayu Serumpun. Kemudian simbol-simbol seni budaya adat istiadat itu selalu muncul pada saat kegiatan. Salah satunya ketika misal penyambutan tamu ya, penyambutan tamu besar, tamu-tamu, pejabat-pejabat tinggi, kita selalu menghadirkan tari persembahan, makan sirih. Kemudian juga ada tamu-tamu tertentu juga kita kasih semacam sambutan souvenir dengan memakaikan tanjak tengkuluk dan juga kain samping songket dan selendang songket. Ini juga salah satu hal yang baik. Dan kami melihat kelestarian budaya Melayu itu sendiri di Kota Medan masih tetap terjaga, dan ini terima kasih kepada pemerintah Kota Medan. Nah, kita kembali lagi ke Pak Kadis, Pak, untuk pertanyaan yang keempat nih, Pak. Nah, gelar Melayu Serumpun ini kan sudah ditetapkan sebagai Karisma Event Nusantara 2025, Pak. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih, Pak, penetapan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia tentang Karisma Event Nusantara 2025? Ya, penetapan ini memang diberikan oleh Kementerian Pariwisata. Ini berdasarkan dari kehadiran masyarakat, kemudian isi acara, kemudian potensi lokal, kemudian dari pertumbuhan, bagaimana supaya acara ini juga dapat menumbuhkan ekonomi yang bersifat UMKM. Ini juga salah satu poin-poin yang yang sudah diberikan kepada kita kriterianya dan masih mendapatkan sebagai Karisma Event Nusantara. Untuk yang keempat. Yang keempat. Ya. Oke, baik. Berarti Kota Medan ini termasuk bisa mempertahankan ya Pak ya, sebagai ketetapan dari Karisma Event Nusantara 2025 ini. Nah, apakah kegiatan gelar Melayu Serumpun ini akan berdampak Pak pada perekonomian di bidang pariwisata Kota Medan? Ya, untuk pariwisata ini dia tidak berdampak secara langsung ya. Begitu kita buat acara langsung penerimaan pendapatan begitu tinggi, tidak. Tapi dia akan berakumulasi setiap tahun, kemudian sehingga ini menjadi salah satu daya tarik bagi investor, bagi mungkin bagi pengusaha, terutama yang mungkin yang bersifatnya yang sangat menginginkan bagaimana kita bisa merasakan budaya Melayu di Kota Medan. Dan ini juga UMKM ini juga semakin berkembang, bagaimana kita menawarkan UMKM yang dia lebih merasakan rasa Melayu. Jadi makanannya juga nanti kita lebih condong untuk memprioritaskan makanan-makanan khas Melayu yang kita tampilkan nanti di acara di gelar Melayu Serumpun ini, di bazar-bazar yang ada nantinya. Dan ini juga akan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Wisatawan yang hadir di sini, dia mungkin akan menjadi salah satu sebagai salah satu penarik bagaimana suku Melayu ini, budaya Melayu ini masih ada di Kota Medan, yang bisa ditampilkan dan dirasakan oleh masyarakat dan mungkin juga oleh wisatawan. Itu mungkin yang paling intinya adalah bagaimana wisatawan itu bisa bertambah datang berkunjung ke Kota Medan melalui event-event seperti ini. Iya, baik, luar biasa sekali. Nah, kalau kita berbicara tentang UMKM yang ada di Kota Medan ini kan banyak sekali ya Pak ya. Nah, ini bagaimana nantinya pemerintah Kota Medan bisa memperkenalkan ke para budayawan, kepada pariwisata, supaya para peserta yang hadir itu bisa mengetahui bahwasannya ini loh UMKM unggulan yang ada di Kota Medan gitu. Ya, pada intinya yang mendaftar ke kita itu sudah cukup banyak ya. Namun memang tidak seluruhnya bisa kita tampilkan di bazar nanti pada saat event berjalan. Namun kita kurasi mana makanan-makanan yang mungkin dianggap sudah menjadi salah satu primadona dan kemudian juga keunikannya, kemudian juga ini memang cukup selektif dan cukup rumit memang menentukannya, tapi memang kita mau membawa rasa UMKM ini betul-betul bernuansa Melayu. Itu dia yang mau kita bawa, walaupun nanti ekraf yang hadir di sana kita lebih
memprioritaskan Melayu untuk barang-barang yang kita tawarkan, meskipun nanti ada bentuk-bentuk yang lain. Bentuk yang lain ya Pak, luar biasa sekali. Jadi walaupun itu makanan ataupun mungkin alat-alat pengrajin tangan gitu Pak ya, tetap memperkenalkan budaya Melayu gitu ya Pak. Nah, apa sih Pak keistimewaan dalam acara Gelar Melayu Serumpun tahun ini Pak? Ya, kita ini menyelenggarakan kurang lebih selama 4 hari ya. 4 hari itu kita terdiri dari ada tari parade, ya, ada tari parade, itu ada tari kolosal yang diikuti oleh seluruh kontingen. Ya, ini yang dari beberapa negara tadi juga mungkin yang akan hadir dan beberapa kabupaten kota yang akan hadir. Ini akan ditampilkan satu persatu secara selama 4 hari. Namun di pembukaan ini kita akan satukan dulu seluruh penari ini menjadi salah satu pembuka kita untuk acara Gelar Melayu Serumpun. Dan kemudian ada di sini ada acara Dendang Melayu yang terdiri dari pernikahan adat Melayu. Jadi kita tampilkan bagaimana proses pernikahan adat Melayu ini berjalan, dan ini menjadi daya tarik untuk masyarakat ataupun wisatawan yang hadir. Mungkin mereka pengen melihat bagaimana cara proses pernikahan Melayu ini yang sebenarnya cukup unik, tidak kalah juga dengan budaya ataupun suku-suku yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu mungkin ada Taganing lagu Melayu. Jadi ini juga terdiri dari alat-alat musik Melayu yang kita dendangkan disertai dengan penyanyi-penyanyi yang bernuansa lagu Melayu. Ya, ini juga nanti akan hadir ada artis juga mungkin yang sudah skala nasional tapi memang identik dengan lagu-lagu Melayu. Ya. Kemudian di sini ada juga di acara terakhir ada dia seperti kabaret, namanya Tonil Bangsawan. Jadi dia bercerita bagaimana cerita seorang bangsawan ataupun yang berasal dari suku Melayu. Kemudian juga di sini ada juga stand up komedi. Nah, ini juga akan menjadi daya tarik. Mungkin ada sedikit berpantun, mungkin ada sedikit lucu-lucunya, dan ini juga menjadi salah satu primadona kita nanti di acara penutupan. Dan ini juga ada artis nasional seperti kita undang juga Alvin Habib, ya, Alvin Habib ini sebagai dia juga penyanyi dan juga pemain musik biola. Ini mungkin kita bisa nikmati nanti di acara pembukaan oleh Alvin Habib yang nantinya mungkin juga sebagai surprise kita juga kepada masyarakat nanti. Nah, ini mungkin sudah lama tidak menikmati bernyanyi sambil bermain biola. Ini bisa kita tampilkan nanti di pembukaan. Wah, Masya Allah. Ini kayaknya jadi nggak sabar nih ya Pak ya, untuk bisa menunggu. Ini harus disaksikan nih. Harus ya, masyarakat Kota Medan untuk menyaksikan. Nah, tadi kan pertanyaan tentang UMKM ekonomi kreatif. Nah, kalau boleh tahu ini ada berapa banyak sih Pak UMKM yang terlibat? Ya, ini untuk UMKM dan ekonomi kreatif ini ada sekitar kurang lebih 70. 70 ini ya terdiri dari, memang kita lebih condong mengutamakan UMKM yang bernuansa Melayu, tapi nanti ada juga memang yang tidak bernuansa Melayu supaya penyeimbang kita, sehingga nanti yang penting nuansa Melayunya masih dapat. Meskipun nanti ada beberapa tenan yang nanti juga mungkin bukan 100% bernuansa Melayu. Itu dia. Oke, luar biasa sekali. Pokoknya UMKM ini ada 70 UMKM ya Pak. Tentunya masih bernuansakan Melayu. Jadi sangat-sangat tidak sabar ya Pak ya untuk bisa hadir. Dan kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya kepada budayawan kita, Dato ya. Nah, ini apa sih harapan budayawan mengenai acara kebudayaan Gelar Melayu Serumpun ini? Oke, terima kasih. Baik, harapan kami ya budayawan. Ini kami luas di lingkupnya. Baik pegiat seni budaya Melayu, aktivis atau juga yang langsung bertindak sebagai pelaku pada seni budaya Melayu, ini besar harapan kami agar Gelar Melayu Serumpun ini dapat dilaksanakan secara rutin. Artinya ini memang bisa menjadi event tahunan dan dilaksanakan terus di Kota Medan sebagai kalender rutin. Dan kemudian juga kami berharap ini bisa menjadi sebagai sarana promosi dan pelestarian adat seni budaya. Ini juga sekaligus dapat memberikan peluang ekonomi kepada pelaku UMKM tadi seperti disampaikan Pak Kadis, karena kita tahu ya di Sumatera Utara terutama di Kota Medan etnis Melayu itu banyak sekali produk-produk yang bisa ditampilkan. Di antara seperti yang saya pakai ada tanja
itu di Medan ini sangat banyak nih penggiatnya atau pembuatnya gitu. Dan kemudian juga seperti makanan khas Melayu. Tentunya kita rindu dengan bubur pedas, kita rindu dengan kue rasidah, kita rindu juga dengan kue dangai, kemudian ada kue karas-karas, kue Melayu itu. Iya. Banyak sekali, bingka talam, dan ini harapan kita nanti dapat ditampilkan. Dan makanya gelaran Melayu Serumpun ini harus menjadi salah satu event yang dapat memberikan pengaruh besar untuk pelestarian budaya Melayu khususnya di Tanah Daly Kota Medan. Jadi harapan kita terus selain ini dilaksanakan, bukan hanya itu juga ini dapat berharap ini bisa sebagai daya tarik untuk mengundang para tamu-tamu kita, wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Karena izin Pak Kadis ya, dan juga kita pernah mengingat ya, dulu ada Visit Indonesia. Nah ini kita harapan juga gelaran Melayu Serumpun ini kalau dapat bisa digandeng menjadi salah satu program pemerintah Kota Medan, tahun lawatan di Kota Medan. Gelar Melayu Serumpun sekaligus tahun lawatan wisatawan di Kota Medan. Jadi kita buka peluang kerjasama dengan travel agensi perjalanan, kemudian bagaimana cara kita bisa komunikasi dengan travel agensi perjalanan memberikan tiket-tiket promosi agar tamu-tamu kita dari luar ini bisa datang ke Medan, dan Medan itu menentukan setiap acara gelar Melayu Serumpun juga sekaligus tahun lawatan ke Kota Medan, visit Kota Medan. Ini harapan kami. Jadi semoga kiranya ini bisa digandeng, tentunya akan memberikan dampak baik bagi pelestarian kebudayaan, apa saja itu Melayu, dan juga dampaknya kepada seluruh masyarakat Kota Medan, terutama perekonomian itu. Wah, luar biasa sekali ya Dato ya. Jadi seperti yang dibilang Dato tadi, Pak Kadis mungkin bisa sedikit didiskusikan ya, untuk bisa visit pastinya Medan, ya. kita pasti akan mensupport itu karena memang acara ini sangat menarik sekali. Jadi mungkin bisa juga kita tambahkan lagi, mungkin juga tidak hanya Melayu juga, karena Medan juga ada beberapa suku yang ada di Kota Medan. Tapi memang pada intinya Melayu sudah duluan untuk kita gelar. Dan kita tampilkan ke internasional maupun nasional maupun internasional. Ya. Luar biasa sekali. Oke, terakhir nih Dato, apa pesan dari budayawan kepada masyarakat Kota Medan untuk bisa hadir dan meramaikan acara gelar Melayu Serumpun ini? Jangan mengambil pandan kalau belum mengambil daun. Cakep. Jangan bilang orang Medan kalau belum menyaksikan langsung gelar Melayu Serumpun. Wah, jadi kira-kira begini, masyarakat Medan, Kota Medan ini, gelar Melayu Serumpun ini adalah momentum yang sangat baik, bukan hanya bagi orang Melayu saja. Semua masyarakat Kota Medan ini mempunyai nilai positif baik pada pelaksanaannya dan juga dampak ke pariwisataan Kota Medan ya. Maka itu mari hadir warga masyarakat Kota Medan seluruhnya, mari hadir pada gelar Melayu Serumpun tahun ini. Kita juga harus memberikan penyambutan yang baik, pelayanan yang baik kepada para tamu-tamu kita yang akan hadir, baik yang mengikuti kegiatan ataupun yang akan menyaksikan kegiatan gelar Melayu Serumpun yang akan datang. Kenapa? Karena Melayu itu, karena bahasa menunjukkan bangsa. Maknanya adalah pelayanan kita juga memberikan penilaian yang baik kepada Kota Medan yang kita cintai. Karena jati diri negeri Melayu adalah tunjuk ajar yang baik. Untuk itu nanti kita sambut dengan ramah tamah, sopan santun, pelayanan yang nyaman dan aman kita berikan. Yakinlah gelar Melayu Serumpun di Kota Medan akan menjadi sesuatu yang dirindukan oleh para tamu-tamu kita, baik dari dalam maupun luar negeri. Wah, luar biasa sekali Dato. Baik, terima kasih Dato. Sama-sama. Nah, terakhir nih untuk Pak Kadis, apa nih Pak target dan juga harapan dari pemerintah Kota Medan untuk acara gelar Melayu Serumpun? Iya, target kita otomatis ini adalah wisatawan yang datang, baik lokal, domestik, internasional. Ini sangat penting bagi kami, di mana kami ini adalah bagian dari mempromosikan Kota Medan. Melalui acara-acara event-event yang seperti inilah yang bisa kita suguhkan kepada masyarakat, khususnya lokal, domestik maupun internasional, melalui undangan-undangan yang kita lakukan, sehingga mereka dapat hadir, dapat mengenal bagaimana budaya Melayu yang berasal dari Kota Medan, kemudian juga bisa menikmati Kota Medan, dan ini juga menjadi salah satu prioritas kita. Dan ini juga seperti wisatawan yang hadir ini, kita tidak lagi condong kepada khusus Melayu. Kita sudah ada kehadiran juga dari yang bukan berasal dari suku Melayu untuk memperkenalkan
Yang pertama kita memperkenalkan bagaimana suku Melayu kita. Nah, kita berikan kesempatan mereka untuk memperkenalkan suku mereka juga, budaya mereka juga. Jadi kita ini sudah tidak hanya khusus berasal dari Melayu, tapi kita mengenalkan Melayu dan menerima mereka untuk hadir di sini. Dan yang kedua targetnya adalah bagaimana UMKM, perekonomian yang berada di Kota Medan, baik lokal, ini juga bisa mensupport mereka bisa berkembang lebih besar lagi, lebih baik lagi, dan ini menjadi salah satu binaan kita nantinya. Dan ini juga kita harapkan masyarakat yang hadir dapat mencicipi masakan-masakan, minuman, aksesoris, ataupun souvenir-souvenir yang mungkin akan kita suguhkan nanti pada saat event Melayu ini berjalan. Dan terutama kita punya slogan ya, Wonderful Indonesia, Colorful Medan, dan pariwisata untuk khusus di acara ini mungkin kita namakan ke Medan aja, stay one more day. Nah, itu salah satu slogan kita saat ini. Jadi kalaupun saya boleh berpantun juga seperti itu, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau nanti sudah datang, jangan lupa datang lagi. Iya, luar biasa sekali ini kayaknya lagi berargumen pantun-pantunan. Balas pantun ya. Baik, ada lagi kira-kira Pak yang mau disampaikan kepada masyarakat Kota Medan? Untuk ya, kita berharap nanti kalaupun ada acara-acara yang kita suguhkan selama 4 hari, kami berharap kita dapat hadir dan ini juga mungkin ramai, karena memang setiap tahun ramai setiap hari. Mungkin kita juga bisa tertib, tetap aman ya, kemudian juga mungkin juga bisa menunjukkan sikap harmonis ataupun ramahnya kita selaku masyarakat Kota Medan. Ini sangat penting. Kenapa? Kalau nanti ada tamu kita dari luar kota, dari luar negeri, tapi kita kurang sedikit ramah ataupun kurang apa ya, mungkin ini akan mempengaruhi orang-orang yang akan datang ke Kota Medan. Jadi kita berharap, dan saya yakin masyarakat Kota Medan ini sangat ramah-ramah dan sangat menerima tamu-tamu kita yang hadir nanti. Mungkin itu yang kami harapkan. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Kadis dan juga Dato selaku budayawan yang telah sharing tentang gelar Melayu Serumpun. Tentunya Sobat Medan jangan lupa untuk hadir dan meramaikan acara gelar Melayu Serumpun 2025 mulai dari tanggal 21 hingga 24 Mei 2025. Tentunya menampilkan sejumlah kesenian Melayu mulai dari negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand hingga ke India. Luar biasa sekali ya. Dan juga akan banyak hiburan serta UMKM ekonomi kreatif yang dapat masyarakat Kota Medan nikmati. Dan tentunya selamat menikmati gelar Melayu Serumpun 2025 persembahan pemerintah Kota Medan. Gelar Melayu Serumpun merajut asa menjadi saudara. Kepajak ikan beli celana. Cakep. Celana dibeli berwarna marun. Cakep. Jangan bingung mau kemana. Ayo ramaikan gelar Melayu Serumpun. Medan untuk semua. Semua untuk Medan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.